Oke, puji Tuhan, selamat malam semuanya. Ya, salam. Malam hari ini kita kembali boleh belajar firman Tuhan. Kita masih melanjutkan pelajaran kita tentang pertumbuhan rohani, ya. Nah, kita buka slide-nya dulu tentang pertumbuhan rohani. Nah, Bapak Saudara, apa yang kita bahas semalam ya tentang pertumbuhan rohani, ya. Bagaimana yang kita bahas semalam bagian ini ya, bahwa untuk bertumbuh kita harus memperhatikan makanan rohani kita, ya, apa yang kita makan. Kalau kita masih terus menginginkan susu, makanan yang lembek, artinya makan. Tapi kalau sudah bisa makan steak, ya daging gini keras gitu ya, artinya apa? Ini pencernaan dan gigi Anda sudah terlatih. Nah, makanan rohani juga begitu, ya. Kalau orang hanya inginnya mendengar tentang berkat, healing, ya, blessing and anointing, ya, itu di daerah susu saja. Tapi kalau mulai diproses, dididik, didewasakan, nah inilah mulai makanan kerasnya ada di daerah sini ini. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan bagian berikutnya, ya. Ternyata selain faktor makanan, pertumbuhan kita ini ditunjang juga, ya, didukung karena adanya faktor dua hal ini, antara benih dan tanahnya, ya, benih dan tanah. Nah, saudara, ini dua perkara yang berkaitan antara benih dan tanah, ya. Kalau tanahnya baik, ya, benihnya jelek, nanti hasilnya juga jelek, ya. Benihnya baik, tapi tanahnya jelek, hasilnya juga nggak maksimal, betul nggak? Nah, dua perkara ini harus diperhatikan juga ketika kita mulai melihat, ya, sebenarnya kita mau melihat proses pertumbuhan di dalam kehidupan kita ini. Nah, oleh sebab itu kita melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang masalah benih dan tanah ini. Mari kita buka bersama-sama dalam Injil Markus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-25, ya. Ini ayatnya cukup panjang. Nah, saya percaya Bapak Saudara harus baca. Kalau enggak baca, enggak ceritakan atau ajarkan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu, ya. Nah, dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, sekarang kita perhatikan, ya, mulai ayat ketiga. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat 5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar, ya, karena tidak berakar. Nah, lanjut selanjutnya. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat
mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur bukan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang padanya akan diambil daripadanya. Oke, Bapak Saudara, ayat yang cukup panjang yang kita baca malam hari ini, biarlah Roh Kudus memberikan hikmat, ya, pewahyuan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, sehingga apa yang telah kita baca ini kita mendapatkan sesuatu yang Dia mau beritahu kepada kita semuanya. Karena apa? Tentang masalah faktor, ya, tanah dan benih ini, ya, perumpamaan seorang penabur ini sangat penting untuk dimengerti, untuk dipahami, ya. Kenapa? Nah, karena perumpamaan ini adalah dasar dari segala perumpamaan-perumpamaan yang nantinya akan disampaikan oleh Tuhan Yesus setelah perumpamaan tentang penabur antara benih dan tanah tersebut. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam perumpamaan ini, ya, tadi dikatakan bahwa penabur itu menaburkan sesuatu, ya. Yang ditabur apa? Pasti benih, bukan? Ya. Nah, dalam perumpamaan penabur, pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan benih itu? Nah, apa yang dimaksud dengan benih itu? Dan ini harus menjadi perhatian bagi kita semuanya. Setiap Allah bicara tentang benih, ya, jangan dipelintir. Sekarang tuh banyak ajaran-ajaran, ya. Kalau bicara tentang benih, larinya macam-macam. Ada yang bilang benih itu duit. Lalu disuruh nabur duit semuanya, seperti itu, ya. Nah, kembali di sini, Saudara, ya. Benih itu apa? Benih itu apa? Ya, firman Tuhan katakan bahwa benih yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu adalah firman Allah. Amin. Nah, dari sejak awal Allah itu telah memberikan hukum, ya. Selama langit bumi ini masih ada, tidak berhenti orang menabur dan menuai, betul nggak? Jadi ada hukum tabur tuai, dan itulah yang dikembangkan oleh Tuhan, ya, dikembangkan. Lah, Bapak Saudara, sekarang kita lihat dasarnya sekarang pada waktu Allah
menanamkan hukum tabur tuai ini, sebenarnya awalnya adalah yang dimaksud oleh Tuhan tentang benihnya itu adalah firman itu. Amin. Ya. Firman itu harus jatuh ke sebuah tanah, ya, sebuah tanah. Nah, tanah itu apa sebenarnya? Kalau benihnya adalah firman, tanahnya sekarang bicara tentang apa? Nah, tanah yang menerima taburan itu, yaitu firman itu, ialah hati orang yang mendengar taburan firman. Di sini ada 4 macam tanah, yaitu pertama, ada tanah pinggir jalan. Yang kedua, ada tanah yang berbatu-batu. Dan yang ketiga adalah ada tanah yang bersemak duri. Dan yang keempat adalah tanah yang baik. Amin. Nah, Bapak Saudara, firman itu ditaburkan. Siapa yang menabur? Pasti Bapak, ya. Nah, kita tahu menurut Yohanes 1 ayat 1, mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Bapa, dan firman itu adalah Elohim, ya, keluarga Allah. Yang dimaksud firman itu adalah Yesus juga, ya. Jadi Yesus itu ditaburkan. Firman itu ditaburkan. Semua orang yang menerima Yesus itu terima firman sebenarnya. Ya. Nah, karena Yesusnya telah berubah jadi manusia, Yohanes juga mengatakan, firman itu telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi kadang-kadang kita hanya mengenal tentang Yesus sebagai manusianya, bukan? Tapi asal muasalnya, Yesus itu sendiri adalah firman juga. Jadi orang yang lahir baru menerima Yesus di dalam hatinya, itu sebenarnya menerima benih firman itu. Nah, lalu Yesus masuknya kemana? Dia ketuk-ketuk kan, ketuk-ketuk pintu. Pintu apa? Pintu hati. Nah, hati manusia itulah yang menjadi media bagi masuknya atau benih akan tertanam di situ. Ya. Jadi sekarang kita mulai paham. Proses kelahiran baru itu kenapa harus penting? Karena inilah yang disebut menanam. Betul nggak ya? Allah Bapa menanamkan Yesus di dalam hati Anda. Renungkan dulu ya. Kenapa kita kemarin belajar tentang kelahiran baru? Kenapa Wahyu 3 ayat 20 itu penting? Mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya. Artinya apa? Anda mengizinkan hatimu dimasukin oleh benih firman itu, yaitu Yesus itu sendiri dalam diri Anda. Amin. Nah, sekarang pertumbuhannya kenapa berbeda antara satu orang dengan satu orang yang lainnya yang sudah sama-sama menerima Tuhan Yesus masuk dalam hatinya? Anda bisa melihat ya, sama-sama lahir baru, ya. Tapi yang satu bisa bertumbuh dengan cepat, mengalami kemajuan ya dalam kerohaniannya. Yang satunya dia terus ya ada di daerah jatuh bangun di situ aja terus gitu, nggak pernah bertumbuh ya. Kelihatannya bergerak tapi gerak di tempat. Ada juga yang geraknya mirip-mirip keong ya. Dia punya moto biar lambat asal selamat gitu ya. Biar lambat asal selamat. Itu motonya orang Jogja ya. Alon-alon asal kelakon katanya gitu ya. Nah, tapi sekarang kita harus berpacu dengan waktu. Siapa cepat akan dapat. Betul nggak? Nah, jadi sekarang kita gunakan waktu ini, ya, karena targetnya harus mencapai garis akhir, ya, pertumbuhannya harus maksimal. Jangan bertumbuh secara pelan. Kalau Anda bisa bertumbuh secara cepat, kenapa Anda nggak bertumbuh dengan cepat? Ya, jangan berpikir yang penting asal tumbuh dong, ya, daripada yang enggak. Nah, Anda boleh melihat yang ada di atas Anda. Menjadi teladan, menjadi suri teladan bagi Anda. Kenapa dia bisa bertumbuh? Kalau dia bisa, aku pun harus bisa juga. Amin. Nah,
Ini cemburu ilahi namanya. Iri ilahi nggak apa-apa ya. Nah, tadi ada yang bertanya kepada saya, Pak, ya, kalau saya masih punya keinginan kayak Doraemon itu kan bukan termasuk iri juga ya, Pak? Ya enggak lah ya, kalau tapi ya paling enggak iri itu masih keinginan itu juga kalau bisa dibasmi lah, supaya apa? Keinginan Allah punya tempat di dalam diri Anda, sehingga Anda menjalankan keinginan Allah di dalam hidup Anda. Nah, saudara, Anda boleh pengen, saudara ya, pengen bertumbuh seperti orang lain bertumbuh. Itu nggak apa-apa, ya. Jadi kalau Anda melihat saya, gitu, lalu Anda pengen mengalami pertumbuhan seperti apa yang saya alami, nah itu keinginan yang boleh. Dulu saya juga begitu. Ketika melihat ada tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan ya yang memiliki dedikasi, yang memiliki prestasi ya, integritas yang luar biasa, pertumbuhannya luar biasa. Nah, saya mulai belajar kenapa dia bisa, apa yang dilakukan. Saya mulai dekat-dekat dengan dia ya, semoga ketularan, ketransfer paling enggak ya, mengetahui gaya hidup mereka seperti itu. Nah, saudara, kenapa? Kadang-kadang hidup kita ini dipengaruhi oleh lingkungan kita juga ya. Karena pergaulan itu mempengaruhi. Bergaul dengan orang baik, kita jadi baik. Bergaul dengan orang jahat, kita jadi jahat juga. Bergaul dengan orang yang maju, Anda akan ketularan ide majunya juga. Bergaul dengan pemalas, Anda juga akan ikut malas juga, amin. Nah, sekarang lihat saudara, lingkungan Anda lingkungan apa dulu? Kalau lingkungan malas gitu ya, udah keluar dari lingkungan itu, cari lingkungan yang rajin ya. Nah, di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita perhatikan ya. Ternyata ada kesempatan untuk kita bisa bertumbuh. Ya, walaupun mungkin pertumbuhan itu lambat atau cepat, itu juga pertumbuhan, bukan? Tapi kita harus memilih. Kenapa pertumbuhannya berbeda-beda? Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang jalan tempat, ada yang tak bertumbuh sama sekali. Itu ditentukan bukan faktor benihnya. Kenapa? Saya bilang begini. Karena benih ini telah diuji. Ya. 2000 tahun yang lalu kualitasnya sudah teruji. Ketika benih itu diturunkan, pernah masuk ke suatu kandungannya Maria, betul nggak ya? Lalu keluar benih itu. Benih itu bertumbuh di bumi ini selama 33,5 tahun. Benih ini luar biasa, sampai Bapak yang menabur benih itu memberi pengakuan, karena kamu taat, maka aku beri nama di atas segala nama. Ya, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya, dimuliakan, diakui kualitasnya. Nah, benih yang sudah teruji itu sekarang masuk ke dalam diri Anda. Jadi masalah benihnya, ya, nggak perlu dipersoalkan. Itu benih yang unggul, amin. Yesus yang masuk ke dalam diri Anda itu adalah benih yang unggul. Ya. Sehingga 1 Yohanes mengatakan gini, ya, orang yang memiliki benih ilahi tidak bisa atau tidak terus-menerus berbuat dosa. Kenapa? Karena benih itu menggaransi. Benih itu ya potensinya membuat orang bisa tidak tunduk dengan dosa. Amin. Nah, bisa melawan dosa. Kenapa? Pernah dibuktikan dia menang atas dosa. Ya. Nah, karena apa? Yesus itu sendiri sebagai firman dan benih yang ada di dalam diri Anda. Amin. Nangkep sampai di sini? Nah, masalah benihnya it's okay ya. Yesus sudah berkualitas benihnya. Tapi sekarang persoalannya adalah masalah hati manusia yang menerima Yesus. Tadi diumpamakan ada 4 macam tanah. Ya. Tanah yang pertama adalah tanah yang di pinggir jalan. Perhatikan di sini. Ini tipe hati seperti tanah yang di pinggir jalan.
Ya, Markus 4 ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Ya, jadi ada benih yang jatuh di tanah pinggir jalan. Dulu saya berpikir itu pinggir jalan raya gitu loh ya. Dulu pikiran saya begitu ya, pinggir jalan raya. Sebenarnya tidak, saudara. Ya, kalau orang menabur, gitu, jatuh di pinggir jalan raya itu sebenarnya bukan lokasinya, betul nggak ya? Nah, ada jalan, pinggir jalan, ya. Nah, kita lihat di sawah itu, ya, itu orang bikin jalan ya, yang disebut pematang, tapi bukan pematang Siantar, itu adanya di Medan ya. Nah, pematang, ya, tahu pematang? Kalau nggak tahu pematang, nanti direbus supaya matang ya. Nah, pematang, ya, apa itu pematang sebenarnya? Pematang itu ya tanahnya sebenarnya nggak berbeda dengan tanah di sekitarnya, bukan? Sama, dari tanah yang sama, betul nggak? Tanah yang ada di sawah itu juga. Tapi pematang itu ya adalah tanah yang didesain, yang sengaja dikeraskan supaya bisa dibuat pijakan, gitu ya. Itu ya saudara. Itu bukan batu-batu, ya, bukan, nggak dicor gitu, enggak. Itu sama-sama tanah yang ada di sawah itu, ya, tapi memang didesain, disengaja, ya, dikeraskan supaya apa? Tidak ambles, supaya kakinya nggak ambles masuk ke situ. Apa saja yang jatuh ke situ tidak bisa masuk ke dalam tanah itu. Orang membuat pematang itu ide gagasannya seperti itu. Nah, sekarang kita mengerti kenapa ada namanya pematang ini. Tanah pinggir jalan. Ada orang yang tipikalnya seperti itu. Ya. Hatinya dikeraskan. Hatinya dikeraskan. Ketika firman itu berbicara kepada orang itu, dia tolak firman itu. Ya. Dia tolak firman. Ada istilah keren sekarang, ya. Namanya diet rohani. Ya. Diet rohani. Jadi pergi ke gereja nih, ya. Nanti kalau pendeta khotbah gitu ya, dia selalu sikut sebelahnya, entah itu suaminya, entah itu istrinya, entah itu saudaranya, entah itu temennya, entah itu kakak atau adiknya. Tuh, kamu kena itu. Firman buat kamu. Firman buat kamu. Firman buat kamu. Betul nggak, Ella? Dia nggak pernah bilang itu firman buat saya. Selalu bilang untuk orang lain. Idenya mengajak temannya ke gereja supaya temannya mendengar firman. Lah dia dengar nggak? Enggak. Ada orang muda seperti itu ya. Gitu. Jadi dia merasa sudah dirinya paling benar, tidak perlu firman itu. Ketika ada firman, ya, dia bilang itu bukan untuk saya. Ya, ada orang-orang yang hatinya keras seperti itu, sehingga firman itu tidak bisa tertancap, tidak bisa masuk ke dalam hati Anda. Di sini nggak ada. Ya, kenapa saya bilang nggak ada? Kalau Anda menolak firman, ngapain ikut Zoom meeting? Karena Anda ikut Zoom meeting, Anda orang yang haus dan lapar ya. Kecuali nih ada yang ikut-ikutan karena iseng ya, daripada nganggur, lihat Pak Gideon gitu ya. Nah, ya, supaya nanti di absen, kalau di foto klik itu nanti dilihat saya ada paling enggak, walaupun wajahnya enggak ada, namanya ada.
Hanya setor nama dan setor muka saja. Nah, ya, tapi di RTM itu nggak ada, ya, nggak ada duanya. Semua orang yang haus dan lapar akan Tuhan, amin. Ya loh, sampai dari Banyumas, Banyuwangi, wow, gitu ya, semangat 45 luar biasa, amin. Ya, nah saya suka nih kalau namanya belakangnya dikasih daerahnya, ya. Jadi saya tahu. Ya, oh Bu Esther Harjani itu ternyata dari Banyumas, ya. Nggak heran anteng-antengnya emas, gitu loh. Semuanya serba emas, mandi aja pakai emas, gitu loh. Banyunya emas, gitu loh. Itu orang paling kaya tuh, ya, orang Banyumas, mandi aja pakai emas. Oke, saudara, ya, saya harap ya tentang hati yang pertama ini bukan Bapak Ibu Saudara, amin. Ya, tentang tanah yang pertama itu nggak perlu dibahas panjang-panjang. Kenapa? Nggak perlu ada yang disindir, nggak perlu ada yang ditegur. Kenapa? Nggak ada di tempat ini, amin. Itu adanya yang di luar sana, ya loh, ya. Itu yang adanya di luar sana, ya. Tadi di luar, sekarang masuk, ya. Ya sama aja. Nah, Bapak Saudara, tanah pinggir jalan itu bicara pematang, ya. Pematang itu sebenarnya tanah yang baik, tapi sengaja dikeraskan, tujuannya supaya tidak ada satu apapun benda yang bisa masuk ke dalamnya. Ya. Disengaja. Apa akibatnya? Benih itu jatuh ke situ. Lalu dikatakan burung-burung itu datang memakan benih-benih itu, ya, benih-benih itu, sehingga ya sudah, ya, dia nggak pernah mengalami ya progres dalam hidupnya. Kenapa? Nggak punya benihnya. Firman nggak bisa, ya. Ada, saya memperhatikan juga, ada orang itu istilahnya gini, ya, kalau dengar firman Tuhan itu, ya, masuk telinga kanan, keluar telinga. Nah, ada yang bilang telinga kiri, ya. Nah, itu masih mending, saudara, ya. Masuk telinga kanan, itu telinga kiri pasti lewat, otaknya masih basah sedikit, kena firman itu. Ada yang masuk telinga kanan, keluar telinga kanan juga. Mental. Tungdang. Ya. Nah, ya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri masih mending. Masuk telinga kanan, keluar juga di telinga kanannya. Itu menolak firman. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia. Amin. Jangan pernah menolak teguran Tuhan. Jangan pernah menolak. Jikalau dikatakan hari ini jangan keraskan hatimu. Amin. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Di dalam masa-masa anugerah seperti ini, kadang-kadang orang terbuang bukan karena Tuhan tidak menjangkau mereka. Uluran tangan Tuhan itu Anda tolak. Kenapa? Karena hatimu keras. Amin. Nah, Anda nanti bisa mendeteksi, melihat. Kalau Anda bicara tentang firman, ya, kepada seseorang, lalu orang itu acuh tak acuh. Dengar firman Tuhan, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, bahkan terang-terangan menolak firman itu. Anda mulai mengerti, ini jenis hatinya adalah pematang sawah. Ya, tanah sebenarnya baik, tapi ya didesain, dengar ya, dikeraskan. Nah, kalau Anda punya waktu untuk menekuni orang tersebut, Anda harus buat tanah itu menjadi lunak. Caranya gimana? Aliri dengan air. Cuci terus. Garap tanah itu. Ya. Nah, lama-lama orang yang keras hatinya bisa berubah juga. Ya, kalau Anda mampu untuk mempengaruhi mereka itu. Amin. Nah, berikutnya saudara. Tanah yang kedua sekarang. Ya. Yaitu tanah di atas batu. Lebih tepatnya adalah tanah, tanah di atas batu, ya, tanah di atas batu. Nah, Markus 4 ayat 16 sampai
kedua, yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Nah, ini kata-kata tanah yang berbatu-batu, tapi ini tepatnya adalah tanah di atas batu. Jadi ada batu, lalu di atasnya ada tanahnya, ya. Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Amin. Nah, Bapak Saudara, ada model tanah di atas batu. Ya. Ada istilah keren, ada udang di balik batu. Nah, ada tanah tapi balik di bawahnya ada batu. Artinya apa? Tanahnya bagus, tanahnya tanah yang subur. Terbukti ketika benih itu jatuh ke tanah itu tanah merespon. Dikatakan tadi dalam perumpamaan, tanah itu, ya, benih itu langsung segera bertumbuh, ya, bertumbuh. Tapi akarnya dangkal. Kenapa? Karena tanahnya tipis. Ketika akar itu mau terus bertumbuh ke bawah, mentok sama batu itu loh. Ya, mentok sama batu itu. Sehingga tanah itu nggak bisa, ya, menembus, ya, bagian tanah yang di paling bawah atau tempat mata air yang di bawah itu. Ternyata ketika siang hari terjadi panas terik, layulah, ya, benih itu, ya, tanaman itu. Karena apa? Kena sinar matahari, lalu kering dan mati akhirnya. Nah, ini gambaran daripada orang-orang yang dengan cepat, dengan gembira ketika mendengar firman. Ya. Kenapa? Mungkin yang didengar itu firman-firman yang akarnya dangkal. Hanya berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan sementara hari ini saja. Ya. Dia tidak pernah memilih firman yang berkualitas untuk kekekalan masa depan kita. Jadi cari pengkhotbah-pengkhotbah atau firman-firman yang hanya berbicara tentang solusi hidup. Ya. Tapi sekarang kita lihat betapa mirisnya keadaan gereja-gereja Tuhan hari-hari ini. Ya. Yang paling banyak jemaatnya adalah gereja-gereja yang hanya berbicara, pengkhotbahnya berbicara tentang solusi hidup. Betul nggak? Disitulah nggak heran para motivator akhirnya laku ada di tempat itu. Ngerti saudara ya? Banyak hamba Tuhan karbitan, asal kamu bisa memotivasi orang, ya enggak? Ya, menarik, punya gaya, ya, di situ, punya pamor, punya masa, diundanglah dia. Ya. Tapi tak pernah bicara tentang roh. Selalu hanya bicara tentang solusi hidup. Dan banyak orang suka dengan yang itu. Nah, cilakanya kalau diajar tentang kebenaran firman, untuk mematikan daging, keinginan dan sebagainya, kabur dari situ. Kenapa? Aku lagi cari tentang solusi hidupku ini loh. Nah, ini bahaya saudara. Model seperti ini, dengarlah, memanjakan orang-orang yang punya hati tipe tanah di atas batu. Ya. Yang akarnya dangkal. Mentok sampai dimotivasi, mentok sampai di solusi hidup saja. Amin. Tapi nggak bertumbuh. Ketika ujian itu datang, karena firman itu, ya, karena firmannya selalu menjanjikan, bukan? Ikut Tuhan pasti diberkati, ikut Tuhan pasti sehat, ikut Tuhan pasti gini, pasti gitu, pasti jempol. Amin. Gak heran mutunya successful. Udah gak ya? Nah, Anda tahu sendiri, ya, successful. Udah gak ya? Nah, pasti hidup sukses.
Oh, itu yang paling cari ya. Gregetnya seperti itu. Tapi apa sudah yang terjadi? Ketika dijanjiin tentang successful dan pasti hidup sukses, kenyataannya ujian datang dalam hidupnya. Ketika dia nggak sukses, ketika dia sakit nggak disembuhkan, apa yang terjadi? Nggak cari Tuhan lagi. Dia mulai berpikir, siapa saja, apa saja bolehlah. Yang penting aku bisa kaya, yang penting aku bisa sembuh, yang penting aku bisa sehat. Ya, karena di dalam Tuhan dia nggak menemukan kesembuhan di situ. Lalu dia datang cari empek, bukan empek-empek itu enggak ya. Nah, kalau empek-empek kan kapal selam, ya. Lah, empek, ya. Nah, cari tukang pamya, ya. Carilah dukun-dukun di udurukun, wah macam-macam, ya. Nah, saudara, kita lihat, hati-hati, jangan terlalu obral janji, betul nggak ya? Dulu saya korban daripada ya orang-orang senior saya yang selalu memberikan janji-janji seperti itu. Ketika itu enggak, Tuhan mengizinkan proses itu terjadi dalam hidup saya kutip lagunya Kus-Plus itu, janji-janji tinggal janji. Itu lagu siapa itu? Ya toh? Bulan sabit. Dengar janji-janji. Nah, bukan berarti Tuhan nggak menepati janjinya. Kita tahu, betul nggak? Untuk sebuah progres kadang-kadang dibutuhkan sebuah proses. Amin. Nah, jadi sebelum progres itu terjadi dalam hidup Anda, Tuhan kadang-kadang izinkan proses terjadi dalam hidupmu. Kalau model tanah hatimu adalah tanah seperti tanah di atas batu ini, Anda kandidat orang yang murtad. Ya, jadi murtadin. Murtad, ya lah. Lah saudara, murtad sama menghujat itu beda ya. Kemarin sudah kita bahas. Ya, orang yang murtad belum tentu dia menghujat Roh Kudus, belum. Ya, murtad itu sebenarnya istilah. Kalau ada orang ya keluar dari kelompok kita, lalu ada di kelompok yang lain, kita yang kehilangan orang itu akan menyebut orang itu murtad dari kita, bukan? Nah, begitu sebaliknya. Kalau ada kelompok yang lain, lalu orang itu keluar dari kelompok itu, masuk ke kelompok kita, kelompok yang lain itu akan menyebut orang yang masuk di kelompok kita ini juga disebut murtadin juga, amin. Jadi murtad itu disebut mutasi, ya. Nah, istilah saya adalah sakit perut, muntaber, mundur tanpa berita, tidak kembali pada gelombang yang sama, cari gelombang yang lain. Ya, kenapa? Karena arah hidupnya, batunya ini loh, mentoknya di situ ini. Yaitu motivasi cari Tuhan, hanya supaya mendapat solusi hidup. Hati-hati saudara. Udah gak ada? Dengan pengajaran yang model seperti ini. Itu hanya direspon oleh orang-orang yang punya hati tipis. Amin. Bawahnya batu. Cilakanya kalau apa yang dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup Anda, itu yang disebut penyinaran. Terik matahari, kering, mati ada di situ. Amin. Nah, selama ini Anda mendengar, ya, mendapat penjelasan tentang hati, ya, di atas batu itu apa? Kenapa sampai orang murtad? Dia bertumbuh, betul nggak? Tanahnya subur. Hati-hati. Anda bisa lihat kelompoknya mungkin itu jemaatnya ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, saudara. Ya, subur. Tapi nggak tahan lama.
Dan kebanyakan ya, jemaat-jemaat itu adalah tipe jemaat maha hadir, omnipresent. Udah gak, hadir di sana, hadir di sana, hadir di sana, hadir di suka-suka dia saja. Betul nggak? Kenapa? Dia cari solusi hidup. Ya, kalau ada kabar di sana, dia pindah ke sana, pindah ke sana, pindah ke sana, pindah ke sana. Betul nggak? Nah, ini menunjukkan, betul nggak? Tanahnya tipis, gampang dicabut. Tapi kalau tanahnya itu dalam, akarnya dalam, dia tertanam di situ, betul nggak? Dengan mudah dia bisa mengangkat kakinya dari kelompok satu ke kelompok yang lainnya. Ini dan kenapa? Tanahnya tipis. Ya, nah tanahnya tipis. Amin. Nah, nggak enak kalau terusin, ya. Nanti banyak sakit hati. Ya. Tapi paling nggak sampai di sini, Bapak Ibu Saudara mulai menangkap, mulai mengerti, bukan? Apa itu tanah yang di atas batu? Tanahnya tipis, bawahnya ada batu yang mengakibatkan orang bisa murtad. Amin. Nah, sekarang tanah yang ketiga. Haleluya. Ya, tanah yang ketiga. Tanah semak duri. Markus 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Amin. Nah, perhatikan, tanahnya baik, ya, tanahnya subur, tapi lingkungannya menghimpit, yaitu duri-duri itu. Nah, ini saudara, ya, orang yang ya mengerti kebenaran firman, kelihatannya rohani luar biasa, ya. Kalau mulai ya setia dengan Tuhan, lagunya selalu bicara tentang kesetiaan. Ya. Tuhan, aku mau setia, setia, setialah, setia sampai mati. Ya. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Nah, tapi satu hari, ya, Tuhan mau lihat, apa benar engkau mau belajar setia kepadaku? Ya, nah, lalu saudara, ya, ada lingkungannya. Kita masih menginjakkan kaki kita di bumi ini. Ya, kita masih butuh makan, betul nggak ya? Kita masih butuh duit dan sebagainya. Nah, apakah hanya menyembah Tuhan dan gitu semuanya beres gitu? Nah, saudara, Anda lihat, ketika Anda mau mulai serius dengan Tuhan, lalu kebutuhan Anda mulai muncul dalam hidup Anda. Nah, disinilah testingnya sekarang. Ya, ini biasanya dialami oleh orang-orang yang sudah mulai menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dulu ketika kami ya keluar dari sekolah Alkitab, wah saudara, seperti hidup di atas angin, ya. Lupa daratan, ingatnya lautan terus. Ya, itu luar biasa. Ya, kita melakukan mati hidup untuk Tuhan, mati hidup untuk Tuhan. Ya. Kerja buat Tuhan, selalu manisi, biar tanpa gaji. Selalu manisi. Wow, luar biasa ya. Tapi setelah masuk dalam pelayanan, saudara, ya pendeta tetap punya kebutuhan, bukan? Ya, ketika kita punya kontrakan, itu enggak ya, tapi harus bayar juga kontrakan, ya, harus bayar listriknya juga dan sebagainya, itu enggak ya? Apa kita tetap bilang kerja buat Tuhan, selalu manisi, biar tanpa gaji nanti utang lagi buat bayar listrik, ya? Nah, buat kebutuhan ini, kebutuhan itu. Nah, saudara, sekarang kita perhatiin ya,
tanahnya baik. Etikatnya ikut Tuhan itu sudah murni. Nggak ada batu lagi. Motivasinya bukan solusi hidup lagi, bukan. Tapi Anda benar-benar tulus mencari Tuhan, mau menyenangkan Tuhan dalam hidup Anda. Tapi sekarang ada faktor duri di sekitar Anda itu, semak duri itu. Bicara tentang kekhawatiran karena kebutuhan. Amin. Nah, banyak orang gagal juga di sini. Sehingga sampai ada istilah mantan. Mantan apa? Nah, mantan pendeta. Nah, ada penjahat, saudara, ya. Teman saya, ya, dulu namanya Pak Obara. Nah, Obara itu singkatan. Itu orang Surabaya. Obajarawan namanya, ya, yang kenal itu, Obara. Nah, saya punya julukan, ya, kalau Anda kadang-kadang kan evangelis, ya, pastor dan sebagainya gitulah. Nah, dia punya julukan Peltu. Ya, dulu saya pikir dia tentara karena badannya gede gitu, ya. Nah, nggak taunya Peltu itu pelayan Tuhan. Peltu, ya. Nah, karena dia punya singkatan Peltu seperti itu, saya bilang, saya di RS. Apa itu, Pak? Di rumah saja. Bukan, diurapi roh suci. Keren. Jadi dulu kita punya istilah-istilah, ya. Nah, ada yang bilang saya IR, insinyur. Apa itu IR? Imamat Rajani. Macam-macam, sudah, ya. Nah, itu istilah-istilah yang kita pakai. Peltu, ya. Nah, Pak Obara ini, ya, dia banyak pelayanan, ya. Nah, itu salah satunya dia melayani orang-orang yang keluar dari penjara itu juga, ya. Nah, ya, dia melayani orang stres juga, ya, di Ketileng gitu, di Semarang sana. Nah, terus dia juga melayani orang-orang jahat. Nah, saudara, banyak orang yang ditobatkan oleh dia. Dari orang jahat ini, penjahat ini, lalu dididik, di training, ya. Nah, di training, ya. Nah, waktu di training ini lalu jadi hamba Tuhan. Lalu mulai diundang ke sana-sana. Lalu banyak orang tanya, ini kan bekas penjahat, sekarang jadi hamba Tuhan. Enak ya dengernya, ya. Ya, bekas penjahat jadi hamba Tuhan. Tapi nggak enak kalau ada bekas pendeta jadi udah nggak enak. Mending bekas penjahat daripada bekas pendeta. Amin. Ada. Kenapa ada pendeta pensiun dini? Karena nggak sanggup, ya. Saya punya teman dulu sekolah Alkitab, saudara, semangat 45 luar biasa, ya. Saya kaget satu kali, saya ada di satu kota, ya. Lalu waktu saya ada di toko apa gitu, lah, saya kok pernah lihat orang ini, ya. Nah, akhirnya saya kejar. Lalu saya bilang, betul nggak kan itu Anda? Oh iya. Sekarang Anda pelayanan di mana? Oh, sekarang saya tidak pelayanan. Saya sekarang jadi sales. Sales apa? Oh, sales sabun katanya. Sales itu, ya, sembako atau gitu. Waduh, saudara. Saya dengar jawaban gitu, rasa saya, aduh, gitu, ya. Kenapa? Ya lah. Terus gimana lagi? Ya lah. Pendeta juga butuh makan. Nggak ada support gini. Lah, kamu masih pelayanan? Oh, masih. Saya bilang gitu. Lalu saya cerita, ya, tentang pengalaman hidup saya. Saya pernah ngalami namanya hidup saya ini ada di ujung, seperti telur di ujung tanduk. Udah nggak ya? Betul. Itu bukan sekali dua kali. Itu berkali-kali. Sampai saya punya 2 anak, itu pun pernah ngalami. Hidup di ujung tanduk seperti itu. Ya enggak? Nah, tapi saya selalu melihat waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Ya. Asal saya tidak bimbang. Saya tahu janji Tuhan itu pasti dalam hidup saya. Ya. Nah, kenapa saya bisa menang? Kenapa ada orang yang tidak bisa menang seperti itu? Saya cerita dengan teman saya ini, kenapa kamu kalah? Ya. Dengan situasi seperti itu, memang duri itu waktu menusuk sangat tajam dan melukai engkau. Ya. Semua orang pasti nggak suka ketusuk duri itu loh, benar nggak? Semak belukar itu ada durinya menusuk Anda.
Nah, tapi kita lihat saudara, ya, semak belukar itu harus bisa kita singkirkan. Karena itu masalahnya yang membuat tanaman itu terhimpit. Lalu apa yang terjadi? Buahnya tidak maksimal. Amin. Buahnya tidak maksimal. Jadi dia hidup, masih hidup, tapi sekedar hidup. Ya, tidak maksimal. Karena apa? Himpitan. Betul enggak ya? Nah, ada beberapa orang kadang-kadang ya, kalau melihat ada hamba-hamba Tuhan di daerah, kadang-kadang saya juga prihatin juga. Mereka ya kadang-kadang ini karena kolekte jemaat itu enggak cukup, saudara. Ya, kolekte jemaat itu hanya bisa untuk hidup mereka dalam satu hari. Ibadah seminggu mungkin sekali atau 2 kali. Ya, kenapa saya bisa katakan gini? Saya pernah datang ke sebuah daerah itu. Saya sengaja ketika dia memberikan persembahan dari hasil kolekte itu, saya terima. Ya, itu hanya trik saya. Saya pengen tahu jumlah kolektenya berapa mereka itu. Memang setelah itu saya masuk ke kamar, lalu saya masukkan ke amplop, saya tambahin, saya balikin ke dia. Jadi enggak ada. Nah, tapi akhirnya saya tahu jumlahnya berapa. Ya enggak? Nah, saya mulai berpikir kebutuhan hidup mereka seberapa. Enggak heran, Saudara. Ya enggak? Selain dia menjadi hamba Tuhan di daerah itu, dia juga bekerja. Dan bekerjanya sebagai buruh tani. Yang punya lahan adalah jemaatnya. Ya, sangat miris keadaan seperti itu. Nah, Bapak Saudara, nah dalam kondisi seperti ini, saya hanya bisa bangkitkan iman mereka. Ya, saya bilang gini, coba ya, mulai belajar, ya, didik jemaatmu supaya ngerti tentang kebenaran firman. Awalnya dia takut, dia bilang gini, Pak, saya nggak bisa bicara yang keras. Maksudnya bukan keras, nadanya itu bukan. Maksudnya bicara tentang firman yang keras, mendidik gitu loh. Saya hanya bisa memanjakan dia, menghibur dia. Nah, kamu nggak bisa membuat maju. Kenapa dia nggak bisa bertumbuh seperti ini? Karena kamu khotbah yang keras kepada mereka, mendidik mereka. Kenapa kamu berkhotbah seperti itu? Saya tanya. Pak, mereka bisa datang aja itu sudah puji Tuhan. Kalau saya bicara yang keras, Pak, ya, disiplin mereka tentang gini-gini. Kalau kabur gimana? Kehilangan jemaat, bilang gitu. Jangan takut, saya bilang. Ya lah. Kebenaran yang engkau sampaikan memang menyakitkan. Tapi bagi yang menerima, itu adalah mata air yang luar biasa. Yang membuat dia akan membual dan akan mengalami suatu progres kehidupan mereka itu. Akhirnya lambat laun dia mulai ikutin saran saya, saudara. Ya, dia mulai bicara ini, bicara itu, mendidik jemaat itu. Jemaatnya mulai bertumbuh. Jemaatnya mulai mengerti. Ya, dan apa yang terjadi, saudara? Nah, jemaat mulai tahu memberi. Bukan karena pendetanya minta, bukan. Kedewasaan dari jemaat ini membuat akhirnya jemaat punya tanggung jawab juga. Dan pendeta ini akhirnya ya, tak perlu buruh tani lagi. Kenapa? Income-nya sudah lebih. Dan jemaatnya ya sekarang menjadi jemaat yang militan, yang diberkati. Karena apa? Pelaku-pelaku firman semuanya. Ya. Kekhawatiran sebagai hamba Tuhan, ketakutan, jemaatnya kabur, nggak berani memberitakan firman dengan tegas dan keras, membuat jemaatnya nggak bertumbuh juga. Nah, ini penting sekali. Ya, kadang-kadang saya sangat sedih. Ya, kalau ada pendeta yang mengundang saya langsung bilang, Pak, kalau khotbah jangan yang keras-keras, Pak, makanan keras. Tolong, Pak. Kenapa? Kalau jemaat kabur gimana? Bapak habis khotbah pulang. Lah saya nanti yang akan dituntut sama jemaat, Pak. Tolong, Pak, ya. Khotbahlah, Pak, tentang berkat-berkat saja. Ya, saudara, saya kalau udah disuruh begitu rasanya khotbah di mimbar itu, aduh ya, saya hanya menjadi penghibur bagi mereka saja. Ya, apa yang bisa membuat ini? Udahlah ya.
Lain kali ya, kalau kamu nggak mau dididik jemaatmu, ya cari pendeta yang lain saja. Ya, nah Bapak Saudara, tanah yang ketiga adalah tanahnya subur, tapi sekitarnya, lingkungannya adalah semak duri. Amin. Nah, membuat tanaman itu bertumbuh, tapi buahnya tidak maksimal. Kekhawatiran hidup. Bapak Ibu Saudara yang hari ini masih antusias ikut Tuhan, tapi buahmu nggak maksimal, jangan-jangan sekitarmu Anda ketusuk duri sana sini juga. Tuhan mau Anda maksimal di dalam Dia. Amin. Nah, sekarang tanah yang terakhir. Tanah yang keempat, yaitu tanah yang baik. Markus 4:20. Dan akhirnya, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman. Ya, orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 lipat, ada yang 60 kali lipat, ada dan ada yang 100 kali lipat. Amin. Nah, tanah yang baik yang nggak ada gangguannya, hasilnya buahnya 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Jadi tanah yang ada semak durinya itu di bawah 30 kali lipat. Tanah yang baik itu dimulai dari buah 30 kali lipat. Amin. 30, 60, 90. Ya. Nah, banyak orang pelintir ayat ini, udah enggak ya? 30, 60, 100 kali lipat itu untuk masalah duit. Ada seorang hamba Tuhan terkenal, dia bikin buku, judulnya 30, 60, 100 kali lipat. Ketika saya beli, ceritanya bicara tentang apa? Tabur tuai duit. Anda cari di toko buku akan ketemu itu 30, 60, 100 kali lipat ganda. Ya, nah bicara tentang duit. Nah lalu orang mulai mikir bahwa benih itu duit. Padahal Tuhan maunya, ya, firman itu harus berbuah. Betul nggak? Buahnya firman apa? Ya firman. Buah mangga menghasilkan buah mangga juga, betul? Ya, benih mangga menghasilkan buah mangga. Benih firman menghasilkan buah firman juga. Amin. Ayo mulai. Saya juga mulai merindukan saudara bapak saudara yang mulai belajar bersama dengan kami di tempat ini. Akan muncul para pengajar-pengajar juga. Ya, kenapa? Saya mulai transfer sesuatu kepada bapak saudara. Anda bertumbuh, ya. Mulai nanti, ya, walaupun Anda tidak mengajar secara formal, paling enggak Anda punya jiwa mengajar. Betul enggak? Ketemu orang itu, walaupun secara personal, ya, Anda mulai bisa mengajar, menjelaskan tentang ini dan itu, tentang firman ini kepada orang lain, seperti saya mengejarkan kepada Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Amin. Itu saya harapkan. Karena saya mau ada buah 30, 60, 100 kali lipat. Ya, paling enggak nanti itu loh. Saya melihat gayanya orang yang melotot kalau dengerin saya begini ini bentar lagi. Nah, saya udah mulai perhatiin ini. Ada yang dari Jogja itu ya. Walaupun yang dikotbahin orang gila semua enggak masalah ya. Karena pelayanannya Pak Edi itu layanan kepada orang-orang gila. Wah, kalau Anda lihat di Facebooknya itu orang gila diajak perjamuan kudus, orang gila diajak dikotbahin segala macam gitu. Ya. Saya punya pengalaman sekali waktu itu saya mampir di Wonogiri ya. Nah di Wonogiri itu di apa itu Jatisrono nggak salah ya. Nah itu tempatnya Pak David Sukoyo nggak salah ya namanya. Nah itu ada di nampung orang-orang gila juga ya. Nah lalu saya sama teman saya itu besok ada doa pagi katanya. Di gerejanya dia, saya pikir jemaatnya yang datang, gak taunya orang gila semua yang keluar.
Jadi saya khotbah di depan orang gila ini. Waduh, saya mikir khotbah apa itu? Nah, udahlah, karena waktu itu mekanisme saya juga belum ngerti tentang masalah roh seperti ini. Ya sudah, saya anggap aja orang gila, orang waras saja. Pasti punya kendala sendiri, itu enggak itu? Ya, yang lainnya punya ladang masing-masing, betul? Bu Esther punya ladang masing-masing, ya. Pak Andreas punya ladang masing-masing. Amin. Ketemu dengan orang yang berbeda. Tapi paling enggak Anda bisa, ya. Nah, saya mau mengharap, ya, ada buah pengajar-pengajar yang muncul di sini ini. 30, 60, 100 kali lipat kan? Lipat ganda. Amin. Itu tanah yang baik. Buahnya maksimal. Amin. Nah, sekarang, saudara, ada beberapa pertanyaan di sini. Menurut pendapat Anda, mengapa Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, kepadamu, ya, telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, ya, dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Nah, ini agak aneh, ya. Sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lah, kalau orang nggak mendapat ampun, saudara, go to hell, masa neraka, betul nggak itu? Hanya orang yang diampuni yang bisa masuk surga. Jadi apa maksudnya Tuhan Yesus itu berkata kepada murid-muridnya? Jadi ceritanya begini, ya. Ketika itu tadi, ya, Markus tadi yang kita baca, Yesus dikerumuni orang banyak karena dia terdesak, ya. Dia akhirnya pinjam perahunya Petrus. Dia khotbah di atas perahu itu, di danau itu. Sementara orang banyak itu ada di pinggir danau itu mendengarkan Yesus khotbah. Ya. Nah, ketika Yesus khotbah, menyampaikan perumpamaan itu, selesai Yesus menyampaikan perumpamaan, ya, belum dijelaskan, itu orang banyak pulang semuanya. Pulang tanpa mengerti arti daripada firman itu. Ketika murid-murid itu sampai di rumah bersama Yesus, murid-murid itu tanya kepada Yesus, Guru, perumpamaan tadi itu apa maknanya? Apa artinya? Lalu Tuhan Yesus menjelaskan seperti apa yang saya jelaskan malam hari ini kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Yesus menjelaskan tentang arti perumpamaan itu. Lalu murid-murid tanya, bagaimana dengan orang-orang yang tadi? Mereka mendengar, ya, tapi nggak mengerti. Mereka pulang ngeloyor begitu aja. Lalu Yesus bilang, ya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Amin. Nah, saya bikin grup, ya, namanya Kerajaan Allah. Nah, rahasia kerajaan Allah. Kenapa saya buat itu? Saya melanjutkan sebenarnya, ya. Dulu Pak Andreas itu waktu zamannya rekaman masih pakai kaset, gitu. Belum CD, belum MP3 atau belum pakai digital seperti sekarang canggih gitu, ya. Nah, dulu pakai kaset itu, yang pitanya kadang-kadang bisa molor, ruwet kadang-kadang gitu, ya. Nah, itu, ya, pakai kaset itu. Nah, itu dulu covernya ditulis, ya, rahasia kerajaan surga, ya, rahasia kerajaan Allah. Nah, saudara, ya, dan itu sudah hilang karena yang muncul sekarang revivalnya lebih gede, ya, rahasianya sudah kecil, kadang-kadang nggak, nyaris tak terbaca. Nah, jadi sebenarnya apa yang kita bahas, yang kita gali ini adalah rahasia kerajaan Allah. Amin. Dan itu harus kita kembangkan kembali. Kita sedang berbicara tentang berita kerajaan surga, ya. Dulu kita pernah punya majalah waktu zaman Rumah Doa Segala Bangsa. Majalah kita namanya Berita Surgawi, ya.
Berita surgawi. Nah, salah satu pengisi artikelnya saya juga ya. Nah, di situ berita surgawi. Nggak tahu sekarang masih teruskan tuh nggak tentang berita surgawi itu. Nah, itu juga beritanya bukan yang kaleng-kaleng. Nah, kita bicara tentang makanan keras yang ada di situ itu. Nah, Bapak Saudara, Tuhan Yesus bilang, kepadamu diberikan rahasia tentang kerajaan surga itu. Kepada mereka tidak. Kepadamu diberikan, kepada mereka tidak. Kelihatannya Tuhan Yesus nggak adil ya. Kenapa nggak semuanya diberikan saja? Apa yang membuat perbedaan ini, saudara? Kenapa sampai Yesus berkata, ya, biarin saja. Sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Kenapa Yesus tegas, tega-tega seperti itu? Karena ada alasannya, saudara. Ya, segala sesuatu ya akan ada konsekuensinya. Ya, konsekuensi tentang apa ini? Yang membuat Yesus sampai tegas berbicara seperti ini. Biarin saja. Itu enggak ya? Biar mereka cilaka. Ya. Kok Yesus bisa ngomong gitu tuh kenapa? Nah, orang cilaka karena apa? Nah, di sini jawabannya adalah ya. Murid-murid bertanya, tetapi mereka yang lain tidak bertanya apa arti perumpamaan itu. Nah, kalau Anda nggak mengerti, tanya. Kenapa setiap habis sesi seperti ini saya buka ruang tanya jawab? Saya hanya berikan memediasi saja. Supaya Bapak Ibu Saudara yang punya pertanyaan bisa diaspirasikan, ditanyakan. Nah, nanti siapa yang punya pengalaman ya untuk menjawab, ada pertanyaan, ada jawabannya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, kita tanya langsung sama Tuhan. Nah, saudara, jadi orang binasa cilaka karena tidak tahu tapi nggak mau nanya. Orang dunia aja bisa bilang ya, malu bertanya sesat di jalan. Nah, kalau di dalam Tuhan, malu bertanya sesat beneran. Ya. Kalau orang dunia cuma bilang malu bertanya sesat di jalan. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Malu bertanya sesat beneran. Go to hell. Biarin mereka. Yalah. Enggak mengerti, biar dia binasa. Tegas sekali ya. Ya. Nah, kalau Anda baca firman, enggak mengerti, tanya sama Tuhan. Jangan dipikirin. Kalau Anda pikirin firman itu jebol otakmu. Tapi kalau Anda tanya sama yang berfirman akan menjelaskan kepada Anda. Amin. Coba mulai belajar. Kalau baca firman, nggak ngerti, jangan mikir. Anda mulai tanya, Tuhan, ini apa maksudnya? Amin. Nanti dia akan memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara. Ini maksudnya seperti ini. Mungkin ayat yang sama. Kepada saya diberikan pengertian yang berbeda, kepada Anda diberikan yang berbeda pula menurut kondisi dan kebutuhannya. Bisa seperti itu. Itu yang saya alami kadang-kadang. Saya khotbah materi yang sama di tempat yang berbeda, kadang-kadang uraiannya berbeda. Kenapa? Saya khotbah kepada orang yang berbeda. Dan Roh Kudus memberikan hikmat, inspirasi kepada saya untuk menjelaskan tentang ayat yang sama itu dengan berita yang berbeda kepada mereka. Amin. Nah, paham ya? Kenapa? Karena setiap mau khotbah, saya tanya, Roh Kudus, ya, engkau mau bicara apa? Tuhan Yesus, engkau mau bicara apa? Walaupun temanya, ayatnya sudah ada. Nah, saudara, ini penting sekali. Bertanya kepada Tuhan. Amin. Nah, sekarang berikutnya. Jadi, apa pula arti pernyataan Tuhan Yesus? Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Ya. Siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia
mendengar. Amin. Semua di sini punya telinga. Coba pegang telinganya masing-masing. Masih 2 telinganya. Kayak kelinci. Pegang gitu. Ya, punya telinga ya. Tadi ayat mengatakan, barang siapa punya telinga, hendaklah ia mendengar. Kalau ada sampai hari ini ada yang tetap kekeh bilang aku nggak bisa dengar, bohong, dusta. Karena Anda punya telinga, amin. Halo, kalau tetap ada yang alasan aku nggak bisa dengar suara Tuhan, bohong. Karena Anda punya telinga. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Artinya Anda bisa mendengar. Halo, amin. Anda bisa mendengar. Mulai dengan apa yang dikatakan Tuhan ini. Tuhan, terima kasih engkau memberikan aku telinga. Aku bisa mendengar. Kalau aku punya telinga jasmani, aku juga punya telinga rohani. Amin. Jadi aku juga bisa mendengar suara Tuhan. Bangun kerinduan, bangun iman tekad Anda seperti itu. Jangan telan itu intimidasi dari si iblis. Kamu gak bisa dengar, kamu budak. Itu enggak loh. Nah, hari ini khotbahnya katen bat. Itu enggak loh. Korek kuping. Supaya dengar semuanya, amin. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Apa artinya? Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, artinya adalah, catat ya, ia ingin kita bertanya dengan aktif. Apa arti perumpamaannya? Amin. Jadi dia pengen kita bertanya dengan aktif apa arti perumpamaan. Perumpamaan itu kan bahasa Koreanya sanepo, itu enggak ya? Nah, sanepo, bingung tuh, ya. Ngerti enggak sanepo? Ya, perumpamaan. Ya, saya umpamakan begini, Saudara. Nah, jadi saya bicara bukan tentang itu, tapi saya umpamakan, disebut memperumpamakan. Perumpamaan itu apa sebenarnya? Tanya sama Tuhan yang memperumpamakan itu. Nanti dia akan memberitahu kepada Anda, perumpamaannya seperti ini, ya. Nah, berikutnya. Nah, Saudara, mengapa Tuhan Yesus bertanya balik kepada murid-murid itu, menanyakan dia tentang perumpamaan itu? Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Amin. Ketika murid tanya, ya, apa arti perumpamaan ini? Oh, kamu nggak ngerti. Kalau kamu nggak ngerti perumpamaan ini, bagaimana kamu bisa mengerti perumpamaan yang lain? Apa artinya, Saudara? Ternyata, Saudara, perumpamaan penabur ini adalah, ya, perumpamaan penabur adalah dasar dari semua perumpamaan yang lain. Amin. Nah, ya, perumpamaan penabur adalah dasar dari perumpamaan yang lain. Amin. Jadi kalau Anda nggak menangkap tentang perumpamaan penabur ini, Anda nggak bisa mengerti tentang perumpamaan tentang pukat, perumpamaan tentang anak terhilang, perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang ini dan itu yang banyak Tuhan berikan itu, harus dimulai mengerti dulu dari perumpamaan penabur. Ini basicnya, ini dasarnya. Jadi sebelum Anda mengajar tentang perumpamaan pukat, perumpamaan ini, Anda harus ajar dulu tentang perkara penabur ini. Karena apa? Penabur ini, perumpamaan penabur ini sedang membicarakan antara benih, firman itu dan hati Anda, bukan? Supaya Anda bisa mengecek kira-kira hatimu itu hati tipe apa? Hati pematang sawah, tanah yang keras, hati yang tipis di atas batu, ya, atau tanah yang
subur tapi penuh lingkungannya semak duri. Atau yang keempat, tanah yang baik. Ya, nanti Anda mulai mengerti. Jelaskan dulu tentang perumpamaan penabur kepada seseorang. Baru nanti orang itu bisa dijelaskan dan bisa mengerti tentang perumpamaan yang lainnya. Amin. Jadi perumpamaan penabur itu basic, dasarnya. Amin. Nah, saudara, ini dasar, ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang, ya, bukan ditempatkan di bawah gantang, atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak tersingkap. Ya, Yesus memberikan kepastian. Pelita itu, ya, orang menyalakan pelita tujuannya supaya semuanya bisa kelihatan, betul? Dan orang yang menyalakan pelita tidak akan menyalakan pelitanya di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, tapi ditaruh di kaki dian. Supaya apa? Nah, cahayanya itu semakin luas, sehingga menerangi semuanya di situ itu, karena ditaruh di kaki dian itu. Nah, tujuannya ada supaya, Tuhan katakan tadi, ya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Ya, dulu saya sering menggunakan istilah, kalau saya nggak ditanya oleh jemaat tidak mengerti, saya bilang begini, ya, maaf, ini rahasia Allah. Ya, ini rahasia Allah, ya. Dan kita tak perlu tahu, biar Allah yang tahu saja. Ya, saya ngomong begitu, jemaat udah nggak ngejar terus untuk saya menjawab. Itu jurus pamungkas saya. Tapi setelah saya mengerti ayat ini, ternyata saudara, nggak ada lagi rahasia. Ya, tidak ada lagi yang tersembunyi dan tidak ada rahasia. Sejak kapan? Sejak terang itu terbit, sejak terang itu muncul. Siapa terang itu? Yesus. Yesus berkata, akulah terang dunia. Amin. Yesus datang membuka akses Anda dengan surga. Yesus datang membuka kepribadian Bapa terhadap Anda. Amin. Yesus memperkenalkan Bapa kepada Anda. Yesus memperkenalkan surga kepada Anda karena Dia terang itu. Amin. Nah, ketika Anda ada di dalam Yesus, ada di dalam terang itu, Anda akan mengetahui banyak hal tentang kerajaan surga, tentang Allah Bapa. Amin. Nah, tapi terangmu jangan ditaruh di bawah gantang, jangan ditaruh di bawah tempat tidur, taruh di kaki dian. Amin. Taruh di tempat yang tepat seperti itu. Nah, berikutnya, perkara memakai telinga untuk mendengar firman, yaitu dengan bertanya terus kepada Dia, itu begitu penting. Hingga Tuhan menekankan, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Nah, ukuran ini saudara, ya. Camkan apa yang kamu dengar, ya. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Ya, nah, ukurannya berdasarkan apa sekarang? Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu, bahkan akan ditambahkan lagi kepadamu. Nah, ada korelasinya dengan ayat kan? Barang siapa pun mempunyai sesuatu, dia akan ditambahkan. Barang siapa tidak memiliki, tidak punya sesuatu, daripadanya akan diambil. Ya, saudara, ngerti ya saya?
Ukurannya berdasarkan apa? Dari apa yang Anda dengar dan Anda tangkap. Kalau Anda tak pernah bisa mendengar apa-apa dari Tuhan, nggak pernah bisa menangkap sesuatu dari Tuhan, Anda nggak punya ukuran. Ukurannya adalah apa yang bisa Anda tangkap dari Tuhan. Ketika Anda bisa menangkap sesuatu dari Tuhan, itu dipakai oleh Tuhan sebagai standar ukuran Anda. Bahkan Tuhan akan menambahkannya nanti. Amin. Lebih banyak Tuhan berbicara kepada Anda, ukuran Anda semakin besar lagi. Ya. Nah, paham saja? Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Anda harus punya ukurannya. Ukurannya dari mana? Seberapa banyak Anda bisa dengar tentang Tuhan. Seberapa banyak Anda bisa mengerti tentang Tuhan. Berapa banyak rahasia yang tersingkap di dalam hidup Anda. Itu yang akan diukurkan kepada Anda. Amin. Jangan nebeng ukuran orang. Ya, belajar dengan saya begini, ya, Bapak Ibu Saudara, itu nebeng ukuran namanya. Anda tahu dari apa yang saya katakan, betul? Ya nggak apa-apa, belajar namanya, ya tak? Tapi Anda mulai juga belajar, Tuhan, ya enggak, aku mau punya ukuran sendiri juga. Ya. Kalau bisa lebih daripada Pak Gideon, enggak apa-apa. Betul enggak ya? Asal Anda rajin lebih banyak mendengar Tuhan, ukuranmu lebih besar dari saya. Setiap saya mempersiapkan khotbah, mengajar seperti ini, materinya sudah ada. Saya review, baca dulu ulang lagi. Apa yang akan saya sampaikan hari ini, materinya apa? Ya enggak? Saya merenungkan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, walaupun saya sudah berkali-kali ngajar tentang materi ini, tapi saya tetap tanya Tuhan, saudara. Ya, ini penting. Supaya apa? Ada pewahyuan yang baru. Nanti Anda kaget kadang-kadang, Pak, kemarin waktu ngajar pertama, pewahyuannya beda, Pak. Sama yang kedua ini loh, kok bisa gitu? Nah, karena saya nanya sama dia, ukurannya ditambahkan namanya, amin. Itu terjadi seperti itu, saudara. Ditambahkannya, amin. Nah, penting ya. Harus punya ukuran, amin. Jangan ukuran celana doang. Ukuran takaran hatimu ini juga menentukan, amin. Nah, sekarang ya, untuk menutup hari ini ya, pertanyaan berikutnya. Menurut Anda, apakah yang diukurkan oleh Allah kepada Anda, yaitu sesuai dengan ukuran yang Anda pakai untuk mengukur itu? Nah, ini tadi ya, tentang kebenaran, tentang kerajaan Allah. Pastikan Anda punya ukurannya, mengetahui tentang kebenaran, menyingkap tentang rahasia kerajaan Allah itu, dan Tuhan akan pakai itu untuk menjadi takaran atau ukuran di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Oke, Bapak Saudara, puji Tuhan. Besok kita akan melanjutkan tentang pertumbuhan rohani. Kita akan berbicara tentang menanam dan menyiram. Ya. Setelah benih itu ada, harus ditanam. Setelah jatuh ke tanah, harus dirawat. Harus ada yang menyiramnya juga. Kalau tidak, mati benih yang jatuh ke tanah itu. Bagaimana menanam, bagaimana menyiram. Pastikan Bapak Ibu Saudara besok hadir kembali dalam pertumbuhan rohani. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.